Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mataram dengan NIM D1A02043. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit materi tentang sumber hukum tata negara. Apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum? Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum disebut juga sebagai source of law. Sumber hukum lebih menunjukkan kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu norma berasal. Sedangkan pengertian sumber hukum menurut para ahli seperti CST Kansil, segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Dan menurut Jimli Asidik, tempat dari mana asal muasal suatu nilai norma itu berasal. Sumber hukum. Secara teoritis, ketika kita berbicara mengenai sumber hukum dibedakan menjadi dua. Apa saja sih? Yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum formal dan sumber hukum material? Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang memiliki bentuk tertentu dan meningkat secara umum. Sumber hukum material adalah asal dari sumber hukum formal. Sumber hukum menurut Hans Kelsen. 1. Sebagai sumber hukum atau source of law. Kedua, untuk menilai alasan atau the reason for the validity of law. Ketiga, untuk hal-hal yang bersifat non-yuridis seperti norma dan moral etika. Tata hierarki peraturan perundang-undangan. Yang di dalam undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan ini diatur bahwa jenjang atau lapisan pertama adalah Undang-Undang 1945, kedua TAP MPR, ketiga UU atau Perpu, keempat PP, kelima Perpres, keenam Perda Provinsi atau Kabupaten Kota. Ini adalah aturan baru tentang bagaimana jenjang atau lapisan perundang-undangan yang ada di negara, yaitu negara kita Indonesia. Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Dibentuk oleh MPR dan hanya dapat diubah atau diamandemen oleh MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Produk aturan ini sudah tidak dapat diubah lagi oleh karena MPR sudah tidak berwenang membuat TAP MPR. Namun, eksistensi TAP MPR tetap diakui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk menjelaskan atau melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Perpu dibuat dan ditetapkan oleh Presiden, hanya dapat dibuat dalam keadaan genting, dapat memuat sanksi pidana. PP atau Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden, materinya merupakan penjabaran lebih lanjut dari undang-undang. Peraturan Presiden atau Perpres dibuat oleh Presiden. Perpres dapat dibentuk secara mandiri maupun karena delegasi dari undang-undang, dan atau PP merupakan produk hukum yang berupa diakui ekstensinya. Perda Provinsi dapat diajukan oleh gubernur atau inisiatif DPRD Provinsi, dapat memuat ketentuan pidana, dapat diatur lebih lanjut oleh peraturan gubernur atau Pergub. Perda Kabupaten Kota. Rancangan perda dapat diajukan oleh bupati atau wali kota atau atas inisiatif DPRD kabupaten atau kota. Dapat memuat ketentuan pidana,
dapat diatur lebih teknis dalam peraturan wali kota atau perwal atau peraturan bupati atau perbup. Dan materi yang saya jelaskan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.